Tahu nggak sih lo? Gara-gara corona, mimpi Indonesia yang tadinya mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5,3% itu harus pupus. Gini. Paling banter, kata Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia cuma bisa di 2,3% dan paling buruk di minus 0,4%. Bayangkan aja, rupiah yang tadinya stabil di 14.400 rupiah sempat berubah, sempat ambiar menjadi 17.500 hingga 20.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tapi untungnya, Bank Indonesia janji kalau rupiah bakal stabil di angka 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Apa sih artinya ekonomi yang melemah bagi masyarakat awam? Sederhananya, semenjak ada pandemi virus corona, hidup makin susah. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Dari segi ekonomi, kewas-wasan, kepanikan, ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Kenapa? Karena nggak sedikit nih lapangan usaha yang harus tutup gara-gara virus corona kayak mall dan juga tempat wisata. Atau usaha yang kamu punya juga harus tutup produksi. Terus, apakah yang susah akan dibiarkan susah? Pemerintah juga sudah menyiapkan uang 405,1 triliun rupiah untuk penanggulangan COVID-19. Buat apa saja? Ini dia rinciannya. Anggaran kesehatan 75 triliun. Perlindungan sosial 110 triliun. Relaksasi pajak dan kredit usaha rakyat 70,1 triliun. Dan pemulihan ekonomi 150 triliun. Rupiah loh ya. Seperti ini, mengapa anggaran kesehatan lebih sedikit daripada anggaran perlindungan sosial dan juga pemulihan ekonomi? Apa negara nggak peduli masyarakatnya sehat? Hei, bukan gitu. Pertimbangannya adalah jumlah orang yang sehat lebih banyak daripada jumlah orang yang sakit. Kan kesehatan perut, isi perut juga harus dijaga kan? Makanya dananya juga besar. Pertanyaan selanjutnya, uangnya ada. Dari mana? Indonesia butuh dana yang besar untuk menangani COVID-19. Jawabannya adalah dengan mengumpulkan dana dari dalam negeri dan juga luar negeri. Yang artinya cari utang baru. Apakah itu berbahaya, sobat? Apakah itu bagaimana, sobat, yang biasanya mengkritisi? Dalam konteks utang global, COVID atau Corona memaksa Indonesia mencatat sejarah baru, yaitu mencetak surat utang sampai 4,3 miliar dolar Amerika di pasar internasional. Kalau pakai kurs rupiah 15.500 nih, itu sekitar 67 triliun dan punya umur sampai 50 tahun. Gini guys, utang falas ya. Bagaimana dengan dalam negeri? Pemerintah lewat Kementerian Keuangan juga cetak utang. Bedanya, kalau biasanya yang beli adalah investor swasta, sekarang Bank Indonesia juga boleh beli di pasar perdana. BI bukan lagi beli di pasar kedua alias sekunder. Lagi-lagi, ini adalah sejarah baru. Oh, new history everywhere. Peran Bank Indonesia di sini bisa disebut helikopter uang. Punya gambarannya nggak? Jadi gini, ada helikopter milik Bank Indonesia. Kemudian, helikopter ini terbang ke Kementerian Keuangan. Uangnya dipakai untuk menghujani ekonomi Indonesia yang dilanda kekeringan. Nah, sebelum COVID mengimpit, aksi ini dilarang undang-undang loh. Tetapi lewat peraturan pengganti undang-undang alias Perpu nomor 1 tahun 2020, Bank Indonesia boleh bersinergi dengan cara tak biasa dengan Kementerian Keuangan. Oke, berat. Pusing, nggak kuat. Dari perjalanan yang lumayan rumit tadi untuk dimengerti, langsung ke intinya aja. Masyarakat dapat apa? Uang yang didapat lewat peras otak yang bikin kaki di kepala dan kepala di kaki tadi akan mengalir ke masyarakat golongan kurang mampu. Misalnya, 20 juta keluarga penerima manfaat akan dapat bahan pokok. 5,6 juta orang dapat kartu prakerja. Diskon tarif listrik buat pelanggan 450 volt ampere dan sebagian 900 volt ampere. Serta bantuan sosial lainnya. Itu tadi buat individu. Lalu bagaimana dengan dunia usaha? Presiden Joko Widodo juga menyiapkan 4 nyawa sambungan untuk UMKM. Apa saja? Pertama, program relaksasi kredit dan restrukturisasi UMKM. Kedua, skema pembiayaan baru yang dipermudah dan diperluas. Ketiga, bantuan sosial untuk usaha mikro dan ultramikro. Terakhir, 4, memberi jaminan bahwa sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional tetap berproduksi.
Jadi jelas ya, uang dari negara ini bakal jadi warisan utang buat anak cucu kita di masa depan. Jadi, gunakan sebaik mungkin dan bersabar hingga pandemi berakhir. Jaga kesehatan dan tetap di rumah.